Dan untuk membahas mengenai maraknya kasus perundungan di kalangan anak dan pelajar, kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar. Selamat siang, Pak Nahar. Selamat siang. Baik, Pak Nahar, FSGI mendata kasus perundungan siswa mayoritas terjadi di SD dan SMP masing-masing 25%, kemudian di SMA dan SMK 18,75%. Apa tindak lanjut dari Kementerian PPPA dengan maraknya perundungan anak di kalangan pelajar ini? Iya, yang berkaca dari data tersebut tentu mengingatkan kita semua ya, ini alarm bahwa bibit-bibit perilaku kekerasan itu terjadi sejak dini gitu ya, dari mulai pendidikan dasar gitu ya. Oleh karena itu maka upaya pencegahan pun itu harus dilakukan sedini mungkin gitu. Jadi sejak dini harus ditanamkan sebuah pemahaman bahwa tidak boleh ada toleransi pada anak saat merespon emosinya dengan kekerasan gitu ya. Dan kita berharap bahwa langkah-langkah itu perlu terus dilakukan oleh semua pihak gitu ya, bahwa masalah ini adalah masalah bersama dan harus ditangani bersama, sehingga pelibatan anak sebagai individu, pelibatan keluarga, pelibatan komunitas di lingkungan tempat tinggal anak, termasuk di sekolah, ini sebuah keniscayaan yang harus dilakukan bersama. Edukasi sejak dini ini artinya lebih kepada orang tua mungkin ya, Pak Nahar. Kalau kemudian dari pihak sekolahnya, apakah ada upaya konkret yang bisa dilakukan untuk meminimalisir, mencegah perundungan ini dan kalau bisa bahkan menghilangkan budaya perundungan di sekolah? Iya tadi, bahwa tadi ya kita tentu harus melihat sebab-sebab yang memunculkan misalnya perundungan ini terjadi. Biasanya kan anak ini lalu kemudian menampilkan apa sosok yang lalu kemudian melakukan kekerasan di sekolah. Tadi sudah dijelaskan ya. Ini ada kaitan banyak hal. Satu, sebelum ke sekolah, misalnya apakah anak juga di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarganya, dia biasa melihat orang tuanya bertengkar, dia sering dibentak dan segala macam. Lalu kemudian dia berimbas misalnya ke sekolah, dengan sekolah misalnya dengan pengawasan yang terbuka gitu ya, lalu kemudian minim aktivitas, lalu kemudian tidak ada aktivitas yang lalu membuat mereka dicegah dari praktek-praktek bully, maka itu menjadi ruang terbuka. Oleh karena itu maka ketika kita bicara upayanya, maka tadi dari mulai rumah, dari aspek pengasuhan, lalu kemudian di sekolahnya dengan berbagai program, tentu pemerintah tidak hanya misalnya KPPA ya, Kemendikbud juga punya beberapa program, misalnya program GOAT mendorong bahwa setiap anak di sekolah itu harus menjadi agen perubahan. Jadi di antara mereka harus saling mengingatkan, mencegah terjadinya bully, itu terus dilakukan. Lalu kemudian juga di lingkungan masyarakat gitu ya, itu juga didorong misalnya tempat-tempat konsultasi, pusat pembelajaran keluarga yang diinisiasi misalnya dengan daerah gitu ya. Kementerian lembaga lain juga misalnya memunculkan program bina keluarga remaja dan basis-basis program yang di lingkungan masyarakat itu dikembangkan, misalnya ada PATBN, terus kemudian secara sistem itu kita juga mengenal kabupaten kota layakan, itu terus didorong sehingga kita berharap bahwa tadi di lingkungan manapun anak-anak ini aman, lalu kemudian terbebas dari praktek-praktek bully tadi. Apakah pembatasan media sosial pada anak ini menurut Anda juga bisa menjadi salah satu solusi, Pak Nahar? Ya, itu salah satu sebab gitu ya. Jadi artinya tadi bahwa anak memunculkan praktek ini tentu banyak hal yang menyebabkan. Tadi sudah juga muncul. Misalnya bisa jadi pelakunya itu dulu pernah jadi korban. Dia melakukan balas dendam. Lalu kemudian juga melihat misalnya di lingkungannya itu ada anak yang berbeda. Ini anak bisa dibully gitu ya. Lalu kemudian muncul-muncul termasuk
konten-konten kekerasan yang dipraktekkan gitu ya, berantem lalu kemudian melakukan tindakan kekerasan dengan mencontoh beberapa konten kekerasan, dan ini juga kita terus berupaya untuk memastikan bahwa konten-konten seperti itu diminimalisir untuk muncul, dan upaya patroli dan upaya pencegahannya dilakukan oleh berbagai sektor. Beberapa kasus perundungan yang dilakukan anak di bawah umur ini menyebabkan luka fisik yang cukup berat, Pak. Bahkan ada yang menyebabkan kematian korbannya juga. Perlukah kemudian pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Pidana Anak? Iya, iya. Sebabnya lalu kemudian tadi ya, dampaknya itu mengakibatkan macam-macam. Satu, hanya misalnya luka ringan, tapi kemudian juga ada yang luka berat dan sampai ada yang meninggal gitu ya. Kasus terakhir misalnya kita dengar ada di Aru gitu ya. Nah, perlukah kita merubah? Tentu kita setiap saat perlu melihat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Kalau seandainya memang ada kebutuhan-kebutuhan atau untuk melakukan perubahan, itu bisa dilakukan. Melihat contoh ketika ini pelakunya anak, korbannya anak, kita punya undang-undang SPPA, maka dalam berbagai kesempatan tentu ini juga ada evaluasi. Dan mungkin ini sudah 10 tahun berjalan undang-undang ini, juga ada beberapa catatan melihat kebutuhan-kebutuhan tentang pengaturan ini, bisa saja misalnya perlu ada revisi. Untuk hukumannya sendiri misalnya sudah terakomodir baik di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di KUHP gitu ya. Jadi artinya bahwa sistem pemidanaannya sudah ada, tapi tantangan kita adalah bagaimana misalnya memulihkan anak dari perilaku membuli, menjadi pelaku kekerasan terhadap anak lain. Ini menjadi tantangan kita yang tentu sejalan, bukan hanya bicara soal memberikan sanksi yang berat, tetapi justru yang lebih penting adalah bagaimana misalnya mengembalikan kondisi anak tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Tidak misalnya anak 8 tahun melakukan kejahatan yang di luar nalar kita, tapi itu terjadi. Dan ini harus seimbang untuk dilakukan. Baik, terima kasih Pak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas waktunya di Berita Satu Siang. Selamat siang Pak Nahar.